penjara. Menjelang 2 tahun. Jadi saya ditahan jumlah seluruhnya 6 tahun. Ya. Waktu 2 tahun ditahan, saya lewat kelompok pemimpin-pemimpin gereja. Pemerintah mendekati saya. Dan akhirnya supaya ditemukan solusi. Begini, kamu cabut saja kesaksian kamu. Ya, cabut semua, kamu bebas. Bahkan disekolahkan ke luar negeri. Gereja sudah kami hubungi, siap untuk menyekolahkan engkau di luar negeri. Tapi tarik dulu perkataan-perkataanmu, ya, tentang perbandingan-perbandinganmu, tarik dulu. Saudara, ditahan setelah 2 tahun, itu bukan kapok lagi. Udah habis kapoknya, saudara. Iya. Lalu ada harapan. Karena pada masa pemerintahan waktu itu, semua orang yang ditahan karena tuduhan Pempres 11 subversi, itu tidak tahu kapan keluarnya. Tidak tahu. Jadi kalau ada tawaran keluar, oh ini. Lalu saya bicara dengan teman-teman dalam penjara. Teman-teman dalam penjara bilang, ya sudah, pura-pura aja. Ya sudah, ya daripada lapukan di penjara. Ya lebih baik kau bebas. Sampai di sana, kamu bakal dikirim kemana? Ke Tasmania, Selandia Baru. Supaya jauh begitu perginya, ya sekolahnya supaya jauh-jauh. Ya, gereja sudah memfasilitasi, ya tiket sudah disiapkan, paspor disiapkan. Godaan, akhirnya, oke, saya bilang, mungkin ini jalan Tuhan, mungkin jalan Tuhan. Jadi kami mempersiapkan foto paspor segala macam. Ya karena itu oleh penguasa, semua gerak cepat, 1 hari selesai. Sudah. Nanti akan ada tim ya, membuat pernyataan, tanda tangan, engkau mencabut semua. Malam itu saya tidak bisa tidur. Karena membayangkan bebas. Ya, tapi hati kecil selalu berbisik. Barang siapa menyangkal aku, maka aku akan menyangkal dia. Tuhan, kita kan harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ini masalahnya politis, Tuhan. Mungkin kau nggak mengerti, di sorga tidak ada hal-hal yang politis. Oh, jadi saya pikir, ya sudah, bertekad tetap. Suara hati kecil, jangan sangkal, jangan sangkal. Tapi, ya, kemauan untuk bebas lebih besar dari suara itu. Tidak. Gara-gara pertentangan itu saya tidak bisa tidur. Tunggu besok pagi. Waduh, jam itu detik demi detik. Begitu pagi sudah mandi, sudah siap, tunggu panggilan. Wah, oh, sudah membayangkan Tasmania. Iya, ya sekolah di sana. Ya, pokoknya buat aja. Sudah. Besoknya saya dipanggil kira-kira jam 10 pagi. Saya menghadap. Saya sudah siap, tanda tangan. Siap. Jangan saudara pikir saya kuat, hebat, bertahan. Enggak. Lembek. Lembek. Enggak kuat. Ya, tidak kuat. Siapa bilang kuat? Enggak kuat. Akhirnya saya menghadap. Lalu mereka semua sudah senyum, tim pemeriksa. Biasanya beringas, galak. Waduh, pasang muka berwibawa. Gitu ya, padahal tanpa wibawa mereka semua. Ya. Lalu saya disodorin surat. Saya baca. Silakan tanda tangan. Nafsu siap tanda tangan. Tapi apa yang keluar dari mulut saya? Saya Abu Bakar Masyur Yusuf Roni, seujung rambut pun tidak akan menyangkal Yesus adalah juru selamatku. Yang keluar itu.
Saya sampai kaget. Aku kok ngomong apa ini tadi? Aku ngomong apa? Yang keluar itu. Jadi kalau engkau bertahan, iman kuat itu pilihan Tuhan. Itu kekuatan Tuhan yang kekal dalam dirimu, bukan kemampuanmu. Bukan kita hebat karena kita beriman. Kalau iman tidak diberikan kepada kita, tidak mungkin kita beriman. Iman itu karunia. Amin saudara, karunia. Meskipun kita tersiok-siok seperti ini, itu bukan tekad-tekad iman kita, tapi iman yang diberikan oleh Tuhan, karunia. Ucap syukur kepada Dia. Amin saudara, luar biasa. Marahlah mereka, saya dimasukkan lagi. Saya sampai pikir, tadi saya ngomong apa? Kenapa mulut ini nggak bisa dikendalikan oleh pikiran saya? Kok yang keluar lain? Mestinya kan tadi saya Abu Bakar Masyud Yusuf Roni akan menandatangani dengan ikhlas. Tapi ternyata saya tidak akan menyangkal dia seujung rambut pun. Keluar kata-kata itu. Saya sampai termenung. Lalu Tuhan memberikan bisikan di hati saya, bukan di telinga, di hati. Saudara, bukan Tuhan, hei Yusuf Roni, enggak. Saya hamba Tuhan belum tahap seperti itu, belum. Saya hamba Tuhan yang ya biasa-biasa aja lah. Paling Tuhan kasih pikiran, mantap di hati, diingatkan ayat, dikuatkan hati, itu aja. Belum sampai Yusuf Roni, ya Tuhan, gitu. Mari kita ngopi. Belum. Pakai ngopi dengan Tuhan. Memangnya Tuhan langganan Starbucks? Ya sudah, sampai di situ dulu saudara. Tuhan berbisik di hati saya. Kalau kamu bebas, ya keluar pintu penjara, ditabrak bajai, mati. Kau selamat enggak? Karena sudah menyangkal aku. Belum sampai Tasmania, Ron. Baru sadar saya, oh iya. Setelah itu masih 4 tahun lagi. Itulah kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan. Setiap tahun Tuhan berikan. Tuhan berikan kemampuan kepada kita, bukan kekuatan kita. Percayalah, Dia setiap saat, setiap hari Dia baharui terus. Amin. Karena itu berdoa dan minta Roh Kudus menguasai kita, membaharui, menguatkan kita. Amin.